Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Indah Fajarningsih, dosen program studi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Video ini berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Dietetik Penyakit Degeneratif. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, yaitu terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang proses asuhan gizi terstandar atau PAGT pada berbagai penyakit degeneratif. Mata kuliah ini memfokuskan pada bagaimana memberikan asuhan, menghitung kebutuhan gizi, dan melakukan tata laksana diet pada penyakit-penyakit degeneratif seperti arteriosklerosis, hipertensi, kardiovaskular, gagal ginjal, diabetes mellitus, diet pra dan pasca bedah minor dan mayor, luka bakar, serta critical ill. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka, diskusi, dan juga praktikum berdasarkan studi kasus yang akan diberikan setiap pertemuannya. Mata kuliah Dietetik Penyakit Degeneratif dirancang untuk mencapai kompetensi nutrisionis, terutama salah satunya yaitu keterampilan dalam memberikan asuhan gizi di bidang gizi klinik. Mata kuliah Dietetik Penyakit Degeneratif memiliki 2 CPL. Yang pertama yaitu KU5, di mana mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang didapat. Dan yang kedua yaitu KK1, yaitu mampu melakukan komunikasi efektif dalam pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik untuk menangani masalah gizi pada individu, kelompok, dan masyarakat sesuai hasil kajian serta mempertimbangkan hasilnya. KK1 mampu berkomunikasi efektif dalam pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik untuk menangani masalah gizi individu, kelompok, dan masyarakat sesuai hasil kajiannya untuk mempertimbangkan implikasinya. CPL pada mata kuliah ini akan diturunkan pada 14 CPMK yang tersebar dalam 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian. Agar CPL dan CPMK pada mata kuliah ini dapat tercapai dengan optimal, maka mata kuliah ini akan disampaikan dengan menerapkan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun delivery yang dimaksud yaitu bagaimana dosen mampu menyampaikan materi secara jelas, ilmiah, aplikatif, menarik, dan relevan yang dikaitkan dengan berbagai riset terbaru pada penyakit yang dimaksud. Karena ilmu gizi sangat dinamis dan multidisiplin. Adapun interaktif yang dimaksud yaitu dosen melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses pengajaran melalui kegiatan diskusi dan studi kasus. Hasil studi kasus akan dipraktikumkan dalam bentuk pengolahan diet pada penyakit yang dipelajari. Terakhir, terkait dengan assessment, penilaian pada mata kuliah ini akan dilakukan secara objektif dan transparan. Adapun komponen penilaiannya yaitu terdiri dari project based learning sebanyak 50%, UTS dan UAS masing-masing 20%, kehadiran 5%, dan keaktifan 5%. Dan semuanya tercantum dalam RPS. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan 9, yaitu mengenai asuhan gizi pada penyakit diabetes mellitus. Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa diharapkan pertama, mampu menganalisis data asesmen terkait gizi, 2. Mampu menentukan diagnosis gizi, 3. Mampu merancang intervensi gizi, dan keempat, mampu melakukan monitoring dan evaluasi. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah Dietetik Penyakit Degeneratif yang saya ampuh. Berikut, saya tampilkan cuplikan pembelajaran di kelas pada pertemuan ke-9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Gimana kabar hari ini? Oke. Hari ini dia nggak masuk? Surat sakitnya sudah diantar ke perwakilan. Oke, Melita ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti silakan pembelajarannya diinfokan aja ke Melita ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga nanti pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Mungkin Dian, Ibu bisa minta tolong dipimpin doa? Baik, marilah teman-teman sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Jadi ini adalah pertemuan ke-9 ya, mata kuliah dietetik penyakit degeneratif. Kemarin udah UTS ya, gimana kesan dan kesannya habis menjawab UTS? Jadi kalau kemarin Ibu koreksi ya, untuk UTS not bad lah ya. Jadi untuk rata-ratanya udah di 78, ya nilai rata-rata udah 78, artinya udah sangat memahami materi yang dipelajari 7 pertemuan sebelumnya. Tapi memang untuk spesifiknya betul ya, kebanyakan kalian ini masih kurang tepat dalam menentukan diagnosis gizi gitu. Ya, siapa sih beda antara diagnosis medis sama diagnosis gizi? Kalau diagnosis medis itu bersifat tetap, Bu. Sedangkan diagnosis gizi itu bisa berubah seiring perkembangan pasien. Oke, ya gitu ya. Jadi kalau diagnosis gizi itu bisa berkembang. Gimana kita harus memonef pasien, itulah akhirnya jadi dia selalu bisa berubah sesuai dengan perkembangan pasien. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-9, yaitu bagaimana terkait asuhan gizi pada pasien diabetes mellitus. Sebelumnya, mungkin ada yang pernah dengar dulu nih, apa sih diabetes mellitus? Oke, Iken silakan. Diabetes mellitus itu penyakit degeneratif. Oh, penyakit degeneratif. Oke, ada lagi yang punya pendapat? Apa sih diabetes mellitus? Penyakit degeneratif? Ya, Siwi. Diabetes mellitus itu adalah penyakit metabolik. Penyakit metabolik. Oke. Bagus ya, semua udah pernah mengenal ya apa sih diabetes mellitus, benar sekali. Jadi diabetes mellitus itu merupakan penyakit metabolik. Kenapa disebut metabolik? Karena dia ada gangguan yang terjadi pada metabolisme, khususnya pada zat gizi apa? Ada yang tahu? Bila? Zat gizi apa? Oke, jadi kita bahas ya hari ini ya, zat gizi apa sih yang dia bermasalah. Kemudian tadi Iken bilang penyakit degeneratif. Kenapa disebut degeneratif? Degeneratif artinya ada terjadi penurunan fungsi yang terjadinya akhirnya secara kronik dalam jangka waktu lama. Nah, kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana kita memberikan asuhan gizi nanti sebagai seorang nutrisionis atau dietitian, itulah kita akan pelajari hari ini. Oke, sebelum itu kita harus pahami dulu setelah hari ini kuliah, apa sih yang diharapkan? Harapannya kalian itu punya capaian pembelajarannya. Yang pertama, kalian bisa menganalisis data terkait gizi. Gimana cara menganalisisnya? Melalui assessment. Oke, dengan assessment. Selanjutnya, CPL selanjutnya adalah bisa membuat diagnosis gizi. Oke. Kemudian bisa merancang intervensi. Jadi, apa sih bedanya antara orang diet, orang sakit ginjal, dengan sakit jantung, dengan DM? Itu kan akan ada perbedaan prinsip dan syarat diet. Jadi, kalian nanti harus mampu menentukan intervensi yang paling tepat untuk pasien tersebut. Dan terakhir adalah kalian mampu melakukan monitoring dan evaluasi. Terakhir, hasil yang kalian dapatkan karena perkuliahan dietetik degeneratif ini adalah metodenya case method, ya. Ibu udah bagikan ya kemarin ya, kasus-kasus yang akan dijalani selama 1 semester ini. Sudah dikerjakan kasusnya? Sudah. Kita nanti akan bahas ya di akhir, kita akan bahas bagaimana tugas yang sudah kalian lakukan, kalian presentasikan dalam bentuk makalah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ya, pengertian dari diabetes mellitus. Tadi udah dibahas, dapat ya.
Nah, kalau kita ngomongin tentang betul kata kuncinya, satu adalah penyakit kronis, karena dia terjadi lama, nggak mungkin satu hari salah makan langsung DM. Itulah kenapa dianya kronis, jadi memakan waktu yang lama. Kemudian degeneratif, karena apa? Penurunan fungsi. Fungsinya apa? Fungsi di sini metabolisme zat gizi karbohidrat. Itu yang khas ya. Jadi perubahan metabolisme karbohidrat. Sehingga karena metabolisme karbohidratnya itu salah, ada gangguan, dampaknya diabetes mellitus ditandai dengan hiperglikemia. Pernah dengar? Belum? Oke, kita tahu ada yang namanya gula darah. Pernah nggak ya? Gula darah. Orang suka bilang, aduh aku gula darahnya tinggi nih pada orang DM gitu ya. Nah itu namanya hiper. Hiper itu tinggi. Glikemia itu adalah gula darah, glukosa darah. Nah itu yang khas ya, jangan sampai lupa. Sehingga ini kenapa sih bisa tadi gangguan? Ya karena ada gangguan akibat di organ kita itu ada yang namanya insulin. Nah insulin ini yang bertanggung jawab terhadap salah satu penanggung jawab untuk metabolisme karbohidrat. Nah pada orang DM, insulinnya bisa dia nggak diproduksi sama sekali, bisa karena dia insulinnya ada masalah, kurang insulinnya, atau karena penyebab lain. Nah, itu yang akan menandai pembeda dari diabetes mellitus. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Belum? Udah bisa diikutin ya? Ini yang terjadi. Ini ilustrasi orang DM ya. Ibaratnya, insulin itu adalah penjaga, bukan penjaga surga ya. Jadi ibaratnya di dalam tubuh kita, sel yang bekerja itu apa namanya? Mitokondria. Ini adalah pabrik mitokondria. Dia akan membutuhkan bahan bakar. Berupa bahan bakarnya adalah karbohidrat, glukosa. Nah, untuk memasukkan glukosa tadi ke mitokondria, maka dia perlu bantuan insulin. Datang nih, bukain dong pintu, mau masuk gitu. Ibaratnya dia pembuka kunci. Jadi yang putih-putih ini adalah glukosa. Karbohidrat di metabolisme jadi glukosa. Masuk ini. Fungsinya siapa yang tadi berfungsi membukakan pintu? Insulin. Pada kondisi kita makan yang tidak teratur, kunci ini yang awalnya sesuai dengan kunci insulin, itu ya bisa masuk aja. Tapi ketika kunci ini berubah bentuk, kenapa berubah bentuk? Ya karena tubuhnya tadi berubah juga. Asupan energinya tadi berlebih ya. Itu akhirnya kuncinya menjadi lost doll. Nggak mengenali. Ini kuncinya dari yang normalnya seperti ini, glukosa bisa masuk ke mitokondria, ini akhirnya dia nggak bisa masuk. Bisa karena kuncinya, insulinnya nggak bisa diproduksi lagi, itu DM tipe 1. Jadi benar-benar dia nggak bisa memproduksi insulin. Atau karena DM tipe 2, pola hidup. Karena makannya terlalu tinggi kalori, jadi lemak, akhirnya lemaknya merubah struktur kuncinya ini. Akhirnya gula darah tidak masuk, beredarlah dia di peredaran darah, itu yang disebut dengan hiperglikemi. Bisa dipahami? Oke. Nah, gimana cara mengatur diet pada orang diabetes mellitus? Itu nggak bisa, dokter sendiri nggak bisa. Ahli gizi sendiri atau nutrisionis sendiri nggak bisa. Pakai farmasi sendiri nggak bisa. Maka harus terintegrasi. Itulah yang namanya integrated professional education. Ya, jadi harus bekerja sama. Semuanya bekerja sama. Dengan tujuannya yang sama. Supaya pasien ini kadar gula darahnya normal, karena kalau dia hiperglikemi, itu bisa mengancam mengancam nyawa, mengancam nyawa. Jadi pasien DM itu ya, nggak boleh hiper, nggak boleh hipo. Jadi harus dijaga kestabilannya. Maka caranya adalah dengan menjaga pola makan, dan juga ada yang dibantu dengan suntik insulin. Karena tadi apa? Insulinnya yang gangguan. Nah, bagaimana prosesnya? Tadi udah assessment, diagnosis, intervensi gizi ya. Kita mulai dari assessment. Komponennya tadi apa ya, Syah? Antro.
Oke. Jadi kalau untuk antropometri itu bisa diukur dengan apa aja? BBTB. Oke. Nah, kira-kira nih, pernah nggak ada yang lihat orang apa? DM tadi ya? Kamel ada. Oke, gimana Mel? Kamel tuh dia DM, tapi dia kakinya udah diamputasi. Itu gimana itu? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi gimana kita mau mengukur antropometrinya? Sedangkan dia nggak bisa berdiri karena amputasi. Nah, itu ciri khas dari orang DM. Ketika kalian nanti sudah bekerja jadi nutrisionis, harus dicek. Lengkap nggak anggota tubuhnya? Ketika nanti anggota tubuhnya tidak lengkap, maka pengukuran asesmennya jangan pakai dipaksa berdiri. Tapi dengan cara lain, kan ada nih, yaitu dengan pakai apa? Lila, atau tinggi badan atau berat badan estimasi, dan jangan lupa dikurangi persentasenya dengan persen amputasi. Kalian bisa cek di buku penuntun diet ya, itu ada kriteria untuk pengurangan amputasi. Oke, bagus. Kemudian ini biokimia ya, yang paling khas adalah harus dicek gula darahnya. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah mengumpulkan data-data, yang kita lakukan adalah membuat diagnosis. Ada yang masih ingat? Saya tutup dulu lah. Diagnosis gizi, tadi pengertiannya udah. Gimana sih format dari diagnosis gizi? Oli ya? Format dari ada problem, etiologi, finding. Oke, betul. Ada nggak kata hubungnya? Yang mana nih? Yang problem, Oke, dikarenakan. Ada yang punya pendapat lain? Dian? Betul nggak kira-kira? Dikarenakan. Betul. Oke, skip. Salah. Oke, gimana? Aisyah? Berkaitan dengan. Nah itu ya, kenapa kemarin UTS-nya jadi nilainya belum maksimal gitu ya? Ya karena tadi komponen dari penghubungnya salah. Jadi yang tepat adalah problem berkaitan dengan. Oke, nah itu formatnya tidak boleh berubah ya. Kemudian intervensi gizi. Intervensi gizi pada orang DM bedanya dengan penyakit lain itu ada di 3J. Jadi harus diingat ya, tepat jumlah, jenis, dan jadwal. Nah, jumlah artinya kalian harus menghitung kebutuhannya. Kalau rumus tuh semuanya benar, asal rumusnya nggak digabung-gabung. Boleh pakai rumus apa saja untuk menghitung kebutuhan energinya. Kemudian yang khas di sini adalah tepat jenis, di mana kalian harus memperhatikan gimana sih makanan yang bisa cepat menaikkan gula darah. Maka di sini ada ciri khasnya adalah indeks glikemik. Dan terakhir ada tepat jadwal. Jadi memastikan jadwal makannya selalu berurutan pada orang DM itu adalah penting. Kita lihat di sini, yang mau saya highlight adalah tepat jenis. Jadi tadi ada indeks glikemik, yaitu bagaimana makanan itu bisa cepat menaikkan gula darah. Di sini ada penelitian saya, ternyata, tau nggak, pernah dengar nggak namanya GLOP-1? Belum. Nah itu ya, Gen Z ini suka melupakan makanan lokal. Jadi GLOP-1 itu makanan khas dari Oki, Pampangan ya di daerah kita. Dan dia ternyata punya potensi untuk dikembangkan menjadi bahan baku makanan yang ramah untuk orang diabetes. Meskipun dia namanya gulo, tapi peningkatan gula darahnya tuh tidak cepat. Maka cocok untuk ditambahkan pada modifikasi makanan. Di sini udah ada penelitiannya, nanti silahkan dibuka ya, dibaca, nanti coba diresum apa sih GLOP-1 itu gitu. Jadi itu susu kerbau gitu ya. Karena saya lihat anak-anak gizi suka buat skripsi tentang modifikasi makanan gitu. Nah itu jadi bisa menjadi salah satu makanan fungsional. Yang terakhir dari proses PAGT itu adalah monitoring evaluasi, di mana tujuan kita memonitor dan mengukur bagaimana progres dari intervensi yang sudah kita lakukan ya. Jadi yang diukur adalah apa? Sign simptomnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas kasus yang kemarin sudah saya bagikan. Sudah? Oke, nanti silakan langsung berkelompok. Ini duduknya udah berkelompok belum? Oke, silakan
Satu dulu, dibuat dulu lingkaran. Oke, gimana diskusinya? Sudah ya? Diskusi udah dibahas juga ya? Oke, udah 1 minggu ya kasusnya diberikan, artinya sudah dikerjakan. Saya lihat juga udah disesuaikan dengan formatnya ya, bagus. Kita tinggal diskusi aja. Jadi ini kasusnya apa? Laki-laki. Ya, usianya 38 tahun. Udah kena DM ya. Berat badannya 61 kilo dengan tinggi badan 161. Kemudian dia di sini tekanan darah, ada data biokimianya. Berarti komponen apa ini? Data apa? Assessment. Jadi assessmentnya lengkap ya di sini, baik dari antropometri, biokimia, fisik klinis. Oke. Ini ada tentang dietary-nya, bagaimana asupan dia. Ternyata pola makannya sebelum rumah sakit itu cukup nafsu makannya baik ya. Ternyata tapi di sini menjadi turun ya karena orang sakit ya. Oke, kemudian dia bekerja di bank swasta. Silakan dari kelompok mana yang akan mengkaji tentang apa sih assessment yang didapat dari kasus ini? Oke, silakan Aisyah. Nanti silakan yang lain kok ini ya, kasih feedback ya. Gimana Aisyah assessmentnya? Apa yang kelompok Aisyah temukan? Status gizinya normal berdasarkan penelitian, terus biokimianya yang tinggi itu eritrosit, ada leukosit, SGOT, CCT, dan Oke. Oke, stop di situ dulu. Jadi status gizinya di sini status gizinya normal. Yang lain sepakat? Sepakat sama ya. Jadi dia dihitungnya dengan apa status gizinya? IMT. Kenapa pakai IMT? Karena apa? Bila? Kenapa? Masih bisa berdiri. Jadi nggak punya keluhan. Nggak ada amputasi meskipun dia DM ya. Jadi masih menggunakan IMT. Kemudian tadi, biokimia. Aisyah menyebutkan ada eritrosit, bla bla bla. Kira-kira tadi saya udah sampaikan, kalau untuk DM, khasnya apa sih? Biokimia tadi? Gula darah. Jadi fokus nih pada gula darahnya. Itu berarti dari NC ya. Ada lagi yang nemuin domain lain kelompok ini? Silakan. NB1 kurang pengetahuan terkait makanan dan zat gizi berkaitan dengan belum dapat edukasi gizi terkait diabetes ditandai oleh kebiasaan makan makanan yang tinggi lemak. Oke, baik. Itu udah berdasarkan NCPT semua? Sudah. Oke, itu udah bagus ya. Cara membuat diagnosisnya sudah sangat bagus sesuai dengan formatnya. Nah, tinggal ketika kita ingin menentukan intervensi, kita cari mana sih diagnosis yang prioritas. Oke, gitu ya. Jadi itu semuanya bisa ya, udah sesuai ya untuk menjadi diagnosis yang kita tangani. Selanjutnya, setelah ke diagnosis, tahap selanjutnya adalah intervensi. Oke. Pakai rumus apa hitungannya? Per Kenny. Oke, jadi sudah dia menghitung? Sudah. Wow, udah hitung semua ya. Langsung aja berapa kalorinya? Untuk kalorinya yang didapatkan itu 2141 kilokalori. Untuk protein 80,3 gram, lemaknya 47,6 gram, dan karbohidratnya 347,9 gram. Oke. Sama perhitungannya? Sama pakai Kenny ya. Tapi saya sarankan kalau bisa saat berdiskusi ini bisa mencoba dengan rumus lain. Jadi misalnya ada satu kelompok pakai per Kenny, yang lain pakai rumus lain, sehingga kita bisa melihat gimana sih perbedaan antar setiap rumus. Ya, nggak apa-apa. Oke, itu udah benar perhitungannya dengan rumus per Kenny. Nanti tinggal ditetapkan pola makannya, jumlahnya, kapan makan siang, kapan makan pagi, dan juga makan malamnya. Oke, next. Selanjutnya, apa yang dimones nih dari kasus ini? Apa yang dimones? Kalau tadi kelompok sana menyebutkan NI ya. NI tadi etiologi simptomnya apa? Asupan. Ya, berarti apa yang dimones? Asupan. Oke, asupan. Jadi gimana? Daya terima. Ya, jadi yang kita mones itu gimana sih? Besoknya 1 kali 24 jam kita datangi lagi pasiennya, kita tanya, habis nggak makanan yang kita berikan? Itulah monesnya.
Oke, baik. Sudah kita bahas ya untuk studi kasusnya. Sampai di sini ada nggak yang masih ingin ditanyakan? Oke, silakan apa yang ingin ditanyakan? Kan Ibu ada jelasin tentang indeks Glikemik, itu gimana cara tahu kita makanan kita itu tinggi indeks? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi karena pasien itu bisa kita jelasin nih harus menjaga indeks glikemik. Gimana sih nanti taunya makanan itu indeks glikemiknya tinggi atau tidak? Secara mudahnya, nanti kalau kalian memberi edukasi, makanan yang indeks glikemiknya tinggi atau yang cepat menaikkan gula darah itu yang terasa manisnya cepat terasa. Tapi kalau yang dia manisnya tidak terasa cepat, buah, sayur, tinggi serat, jadi dia indeks glikemiknya rendah. Seperti itu. Ya, itu perlu kita sampaikan di edukasi saat ke pasien. Oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu rasa itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan saja nanti ditanyakan di luar jam juga boleh. Kemudian kurang lebih mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Sama-sama.